Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, INPM 18151. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyusun latar belakang penelitian sesuai dengan hasil riset penelitian saya. Nah, sebelum kita menyusun latar belakang penelitian, kita terlebih dahulu harus membuat judul penelitian. Yang pertama, kita harus menentukan fenomena masalah. Kita lihat, pada PT PLN pada tahun 2019, kinerja karyawannya mengalami peningkatan sebesar 86%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan hanya sebesar 52% saja. Nah, selanjutnya kita harus menentukan teori pendukung. Di dalam teori pendukung ini, harus ada pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori pendukung ini bisa kita cari di sebuah buku ataupun di jurnal. Kita lihat, kinerja karyawan adalah sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya menurut Mangkunegara tahun 2013. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu ada kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, motivasi kerja, disiplin kerja, kepelatihan, kepuasan kerja, dan komunikasi menurut Segian pada tahun 2002. Selanjutnya, kita menentukan jurnal pendukung. Nah, di dalam jurnal pendukung ini, variabel X-nya harus berbeda, sedangkan variabel Y-nya harus sama. Selanjutnya, kita menentukan judul penelitian. Nah, judul penelitian ini bisa kita dapatkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan tadi. Kita lihat faktor mana yang paling jarang digunakan oleh orang sebagai judul penelitian. Nah, di sini saya memilih faktor kepemimpinan. Jadi, judul penelitian saya adalah pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solo Selatan pada tahun 2020. Nah, setelah kita mendapatkan judul, selanjutnya kita harus menentukan variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel independen, sedangkan variabel Y adalah variabel dependen. Variabel X kita yang pertama adalah variabel X1 adalah kepemimpinan, variabel X2 kita adalah kompensasi, variabel X3 kita adalah disiplin kerja, dan variabel Y kita adalah kinerja karyawan. Selanjutnya, menyusun latar belakang penelitian. Ada yang tahu apa itu latar belakang penelitian? Jadi, latar belakang penelitian atau research background adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, disertasi, atau lainnya. Nah, di dalam latar belakang penelitian juga ada pola alur latar belakang penelitian. Yang pertama, ada introduction. Introduction ini terkait objek penelitian yang terdiri dari 3 atau 5 paragraf. Kemudian ada variabel Y. Di dalam variabel Y ini harus ada pengantar, kemudian harus ada definisi menurut 2 para ahli, kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Setelah itu kita jelaskan faktor-faktor yang ada di dalam variabel Y. Kemudian kita masuk ke dalam variabel X1. Nah, di dalam variabel X1 ini yang pertama harus ada pengantar, selanjutnya harus ada definisi menurut para ahli, kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri, kemudian indikator-indikator yang ada di dalam variabel X1, kemudian apa hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y. Nah, selanjutnya ada fenomena atau masalah penelitian. Kemudian ada kutip satu penelitian terdahulu, selanjutnya ada penutup, dan terakhir ada judul. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penulisan latar belakang penelitian dengan judul penelitian, yaitu pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solo Selatan. Yang pertama, introduction.
Di dalam introduction ini terkait dengan objek penelitian kita yang terdiri dari 3-5 paragraf. Bisa dilihat, pada zaman globalisasi dan modernisasi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berkembang, mengakibatkan terjadinya persaingan yang cukup kuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lain adalah dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, karyawan merupakan makhluk sosial yang menjadi pengendali, perencana, dan pelaksana yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi. PT PLN Persero merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang berperan melayani dan menyediakan tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, instalasi pemerintah, maupun industri. Selanjutnya, kita masuk ke variabel Y. Variabel Y kita adalah kinerja karyawan. Di dalam variabel Y ini, yang pertama harus ada pengantar, kemudian kita jelaskan definisi menurut dua para ahli, kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang karyawan dan dapat digunakan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu ada kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, motivasi kerja, disiplin kerja, kepelatihan, kepuasan kerja, dan komunikasi menurut Siagian pada tahun 2002. Kemudian kita masuk ke X1. X1 kita adalah kepemimpinan. Di dalam X1 harus ada yang pertama pengantar, selanjutnya harus ada definisi menurut para ahli, kemudian kita jelaskan dengan bahasa kita sendiri, dan selanjutnya ada indikator. Yang pertama, indikator kepemimpinan menurut Tohardi tahun 2010 halaman 222. Anugraha pada tahun 2017 pada halaman 30 menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak yang tampak dari yang pertama ada pengarahan, yang kedua ada komunikasi, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan, dan yang keempat ada memotivasi. Di dalam variabel X juga harus ada hubungan antara X1 dengan Y. Semakin baik kepemimpinan yang diberikan pemimpin terhadap karyawan akan meningkatkan kinerja karyawannya. Selanjutnya, ada X2. X2 kita adalah kompensasi. Di dalam X2 ini harus ada yang pertama harus ada pengantar, kemudian definisi menurut para ahli, kemudian kita jelaskan dengan bahasa kita sendiri, dan kita harus ada indikator. Di sini indikator kompensasi menurut Hasibuan pada tahun 2012 pada halaman 86 sebagai berikut. Yang pertama ada gaji, ada upah, ada insentif, ada tunjangan, dan ada fasilitas. Nah, hubungan antara variabel X2 dengan Y, hal ini menunjukkan dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Selanjutnya kita masuk pada X3. X3 kita adalah tentang disiplin kerja. Nah, di sini sudah ada kalimat pengantar, kemudian sudah ada definisi menurut para ahli, dan sudah ada indikator. Indikator disiplin kerja menurut Bejo Siswanto pada tahun 2010 di dalam D. Arika pada tahun 2016 menyatakan bahwa indikator dari disiplin kerja itu ada 5. Yang pertama ada frekuensi kehadiran, yang kedua ada tingkat kewaspadaan, ada ketaatan pada standar kerja, ada ketaatan pada peraturan kerja, dan yang terakhir ada etika kerja. Selain itu, hubungan
antara variabel X dengan Y adalah hal ini menunjukkan dengan adanya disiplin kerja yang ditetapkan atau dipatuhi dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fenomena atau masalah penelitian. Kita bisa lihat di tabel, yaitu PT PLN Persero mengalami penurunan kinerja pada tahun 2020, yang awalnya pada tahun 2019 kinerja karyawannya adalah sebesar 86%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kinerja karyawan sebesar 52% saja. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek kedisiplinan, aspek kerjasama, aspek tanggung jawab, aspek kepemimpinan, aspek kualitas kerja, aspek kuantitas kerja, dan keterampilan kerja. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini penelitian yang dilakukan oleh Prayogi ABD Jalil pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Candana Putra Nusantara. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil rentang skala kinerja karyawan sangat tinggi. Selain itu, kinerja karyawan sangat berpengaruh signifikan terhadap kompensasi dan disiplin kerja karyawan di PT Candana Putra Nusantara. Selanjutnya, ada penutup. Jadi berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena masalah di atas yang terjadi di PT PLN Persero Cabang Solok Selatan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan. Ada judul penelitian yaitu Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana cara menyusun latar belakang penelitian. Kalau misalnya saya ada salah kata atau kata-kata saya yang tidak enak di hati, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.